Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jody Andika Birawa, NPM 41153030190012 dari kelas Ikom A1 semester 4. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlang Buana, Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Komunikasi yang dosen pengampunya yaitu Dr. Ahmad Zakiuddin, SIP MIKOM, dan asistennya yaitu Ahmad Nada, SOS MIKOM. Materi yang saya pilih dari mata kuliah Etika Komunikasi yaitu materi Etika Public Relation. Pengertian etika. Etika menurut salah satu ahli, yaitu James E. Grunig, mendefinisikan etika sebagai sesuatu yang seringkali dipertukarkan dengan moral dan nilai karena pertanyaan terkait etika secara umum merujuk pada apa yang baik secara moral atau apa yang seharusnya dinilai. Moral merujuk pada tradisi kepercayaan yang telah ada selama beberapa tahun atau beberapa abad dalam sebuah masyarakat yang menekankan pada apa yang benar dan apa yang salah. Sementara itu, nilai merujuk pada kepercayaan tentang suatu objek atau ide yang dipandang penting. Kita mempelajari etika untuk menentukan bagaimana untuk membuat penilaian moral dan penilaian nilai. Para ahli mendefinisikan etika sebagai sebuah studi moral tentang apa yang dipandang benar dan apa yang dipandang salah, yang mana dibatasi oleh kemampuan manusia dalam memberikan alasan. Keputusan yang kita ambil hanya dipandang baik oleh manusia manakala kita memiliki kemampuan dalam memberikan alasan. Patricia J. Parson dalam bukunya yaitu Ethics in Public Relations, A Guide to Best Practice, kemudian mendefinisikan etika public relation sebagai aplikasi dari pengetahuan, pengertian, dan penalaran terhadap pertanyaan tentang perilaku yang benar atau salah dalam praktik profesional public relation. Bagi sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan bisnis, politik, pemerintahan, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan kehadiran public relation yang piawai untuk membangun citra positif di benak publik sehingga akhirnya mampu membentuk opini publik. Kepiawaian praktisi public relation dalam membangun citra positif suatu organisasi tentunya tidak hanya sekedar lip service semata, namun harus diikuti dengan kemampuan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Para profesional public relation sering dihadapkan pada upaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan etika sebagai individu yang membuat keputusan tentang kehidupan profesional mereka. Para profesional public relation juga harus memberikan pelayanan sebagai konsultan untuk membantu sebuah organisasi agar memiliki cara-cara yang etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, etika public relation menekankan pada implikasi etis dari berbagai strategi dan taktik yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi public relation dan komunikasi dari sebuah organisasi. Dalam buku Ethics in Public Relation, A Guide to Best Practice oleh Patricia J. Parson menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip atau pilar etika public relation. 5 prinsip etika public relation dalam buku Ethics in Public Relation, A Guide to Best Practice oleh Patricia J. Parson, yaitu yang pertama ada veracity atau to tell the truth, di mana konsep ini menyatakan bahwa seorang public relation mampu menyampaikan kebenaran terhadap suatu informasi sebagai tahapan awal dalam berperilaku etis. Yang kedua ada non-malfeasance atau to do not harm, yang merupakan prinsip dasar perilaku moral di mana dalam penyampaian informasi
dan tindakan yang dilakukan kita tidak boleh menyakiti orang lain, walau tanpa kita sadari kita melakukannya secara tidak sengaja. Yang ketiga ada beneficence atau to do good, di mana konsep ini merupakan bentuk lain dari konsep non-maleficent namun memberikan keuntungan lebih seperti mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan dalam proses pembuatan keputusan. Misalnya ketika membuat suatu event atau kegiatan yang bekerja sama dengan sponsor, di mana nantinya hasil dari event tersebut dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat ada confidentiality atau to respect privacy. Pada konsep ini, public relation dituntut untuk mampu mengetahui dan menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang terakhir ada fairness atau to be fair and socially responsible, yang menekankan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Pada konsep ini memberikan pemahaman bahwa public relation selayaknya dapat menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan era komunikasi yang serba digital seperti saat ini justru semakin mudah kita menemukan orang yang mengabaikan etika dalam komunikasi. Dalam hal ini, seorang public relation harus mampu mengendalikannya dengan merambah pada media sosial yang ada guna menjaga citra positif yang telah dibangun terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Namun di samping itu, masih banyak public relation yang bertugas secara profesional dengan mengaplikasikan etika dalam komunikasi untuk mencapai target yang diinginkannya, sehingga permasalahan dan krisis yang sedang dihadapi dapat ditangani sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Baik, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.